Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fil azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV dimanapun antum-antunna, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin wal hadirat, para penonton yang setia mengikuti kajian kita, kajian Majalis Syahrul Ramadan. Ini kajian rutin ya, tapi rutinnya juga tidak selamanya, tapi insyaallah Ta'ala kita akan menyelesaikan kajian ini insyaallah Ta'ala di beberapa segmen yang akan datang. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu itu sudah kita sampaikan terkait dengan Al-Majlisul Ashir ya, Al-Majlis yang ke-10, majelis yang ke-10 fi adabi siyami al-wajibah, tentang adab-adab berpuasa yang bersifat wajib. Ketika seorang itu melaksanakan ibadah puasa, maka ada beberapa adab yang mesti dijalankan ya, yang itu adalah kewajibannya ya. Di antaranya sudah kita bahas terkait dengan sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu itu salah satu adab kita berpuasa gitu. Bagaimana mungkin orang yang berpuasa sementara dia tidak sholat berjamaah, tidak sholat 5 waktu? Nah, ini sesuatu hal yang bertolak belakang tentunya. Semestinya orang yang puasa tentu akan lebih gesit lagi dia, lebih keras lagi dia, lebih semangat lagi dia untuk menjaga amalan-amalan soleh yang lainnya. Di antaranya adalah solat mafruḍah atau solat 5 waktu ini, solat yang difardukan, diwajibkan kepada setiap muslim dan muslimah. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, itu sudah kita jelaskan ya, bahwa keutamaan solat berjamaah, bahwa keutamaannya lebih besar daripada solat sendiri 27 darajat. Kemudian juga ada keutamaan-keutamaan lain, kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat, bertemu dan lain sebagainya. Dan juga di sana ada manfaat lain, yaitu mendapatkan pahala yang banyak, begitu kan. Nah, kalau kita lihat terakhir itu hadis Nabi SAW, kata Nabi yang paling berat ya solat dilakukan oleh orang munafikin, solat subuh dan solat isya ya. Karena sebagaimana saya sampaikan itu nggak ada penontonnya. Karena memang biasanya orang-orang munafikin itu sangat suka ya untuk menampakkan amalannya, atau yang kita kenal dengan istilah riya. Ya. Kemudian juga pernyataan Rasulullah SAW selanjutnya adalah terkait dengan beliau mengancam orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Beliau akan tinggalkan sholat dulu sebentar, lalu dipimpin oleh seorang, kemudian beliau berangkat dengan beberapa orang laki-laki membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah mereka-mereka yang tidak ikut menyaksikan sholat berjamaah. Dan ini sudah kita bahas. Bahkan dalam asar dari Ibnu Mas'ud mengatakan, dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kata beliau, yu'ta wa laqad kana ar-rajulu yu'ta, ada seorang laki-laki didatangkan, dihadirkan untuk ikut sholat berjamaah. Yuhada baina rajulaini, dia dipapah baik di antara dua laki-laki ya, hatta yuqama fi shaf, sehingga dia diberdirikan atau ditegakkan di dalam shaf. Itu saking pentingnya sholat berjamaah di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa radhahum. Makanya dikatakan orang yang nggak punya udzur untuk tidak menghadiri sholat berjamaah, nggak ada udzurnya, dia sengaja aja tinggalkan. Dia nggak sakit, dia dia punya kesempatan yang baik, nggak ada halangannya lah dalam pandangan syariat ya. Maka dikatakan amalan yang seperti ini adalah amalan yang berbahaya, karena memang ada sebagian ulama yang mewajibkan sholat berjamaah. Berarti ketika orang tidak mau berjamaah, berarti dia menyanyiakan ya satu kewajibannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Itu barangkali review terkait dengan pembahasan kita yang lalu. Kenapa ini saya sampaikan? Agar kita ini tidak gagal fokus ya, tidak gagal paham dan menyambung. Dan kita bisa nyambung pembahasan kita yang ini dan pembahasan yang sebelumnya. Baik, ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Qala al-muallif rahimahullah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Wa minal adabil wajibah an yajtaniba as-shaimu jami'a ma harramallahu wa rasuluhu minal aqwali wal af'al.
Di antara adab-adab yang wajib, yang bersifat wajib, yang mesti dilaksanakan atau dijaga oleh seorang yang sedang melaksanakan ibadah puasa adalah an yajtaniba as-shaim jami'a ma harramallahu rasuluh. Seorang yang sedang berpuasa menjauhkan segala perkara yang Allah haramkan dan Rasul haramkan. Minal aqwali wal af'al, dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Jadi seorang yang sedang berpuasa semestinya dia menjauhkan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Minal aqwali wal af'al, dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Maka bagaimana? Fayajtaniba al-kadhiba wa huwal ikhbaru bi khilafil waqi'. Maka hendaklah dia menjauhkan sifat kadzib, yaitu apa? Dusta. Wa huwal ikhbaru bi khilafil waqi', yaitu memberitahukan dengan tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Bi khilafil waqi'. Waqi' itu realitasnya begitu. Itu al-ikhbar, mengkhabarkan sesuatu perkara bi khilafil waqi', dengan menyelisihi yang terjadi atau yang sebenarnya begitu. Jadi yang sebenarnya adalah alif, yang diceritakannya ba umpamanya gitu ya. Yang sebenarnya hitam tapi dibilangnya putih. Begitu. Jadi menyelisihi fakta dan realita yang ada. Wa 'adhamuhu al-kadzibu 'ala Allah wa rasulih. Yang terbesar dosanya adalah dusta Allah terhadap Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ini paling dosa yang paling besar. Ya, al-kadzib 'ala Allah wa rasulih, yaitu dusta terhadap Allah dan Rasulnya. Ka'an yansuba ila Allah au ila rasulihi tahlila haramin aw tahrima halalin bila ilmin. Contohnya apa? Berdusta terhadap Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Contohnya adalah seseorang itu menisbahkan, menyandarkan kepada Allah atau kepada Rasulnya, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal bila ilmin, tanpa ilmu. Ini dia. Karena memang penghalalan dan pengharaman itu hak Allah dan Rasulnya gitu. Nggak ada manusia itu bisa bisa beristihad. Tidak ada kompetennya di situ. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi sebesar-besar dusta itu adalah berdusta terhadap Allah dan Rasulnya. Seperti apa? Ka'an yunsab, ka'an yansuba ilallahi au ila rasulihi tahlila haramin au tahrima halalin bila ilmin. Seperti orang menasabkan atau menisbahkan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah atau kepada Rasulnya, penghalalan yang haram atau mengharamkan yang halal tanpa ilmu. Itu tidak boleh. Yang mengatakan ini adalah halal, ini adalah haram gitu kan. Tanpa ilmu tidak benar. Jadi karena memang yang berhak mengatakan ini haram atau ini halal adalah Allah dan Rasulnya. Manusia tidak punya kompeten, tidak punya kemampuan, dan nggak ada ruang untuk beristihad. Ya, adapun nanti para ulama mengatakan bahwa ini halal, ini haram, itu semua sudah berangkat daripada apa yang Allah katakan dan apa yang Rasulullah SAW tegaskan. Ya, jadi tidak ada itu mandiri saja mereka ini dengan ra'yu semata, dengan pendapat semata, tidak. Ya. Ini karena hak itu dimiliki hak mutlak Allah Azza wa Jalla, Rasulnya mengatakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Demikian. Ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la taqulu lima tasifu alsinatikum." Dan janganlah kalian mengatakan sesuatu yang disebut-sebut oleh lisan kalian. Al-kadhiba, yang dia itu adalah al-kadhiba. Dia itu adalah sebuah kedustaan. Hada halalu wa hada haram. Ini adalah halal, perkara ini adalah halal, dan perkara ini adalah haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib, agar kalian mengada-ngadakan sebuah kebohongan terhadap Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan terhadap Allah Azza wa Jalla sebuah kedustaan, la yuflihun, mereka tidak akan pernah menang. Mata'un qalilu wa lahum 'adzabun alim. Kesenangan yang sedikit, tetapi bagi mereka adalah adab yang sangat pedih. Mungkin orang yang mengada-ngadakan mengada-ngada atas nama Allah dan Rasulnya sebuah kedustaan, mereka merasa senang, mereka merasa happy, mereka merasa nikmat, menikmati. Mungkin orang banyak yang memujinya, banyak yang ini gitu kan. Tak taunya itu adalah sebuah kedustaan terhadap Allah dan Rasulnya. Kenapa dusta? Dia mengatakan ini halal, padahal Rasul mengatakan haram. Atau dia mengatakan ini haram, padahal Rasulullah SAW mengatakan adalah halal, atau Allah SWT mengatakan ini haram, tapi dia mengatakan halal, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya bahwa tidak ada hak bagi manusia siapapun dia mengatakan ini halal
atau ini haram tanpa ilmu. Karena sekali lagi saya sampaikan, hak penghalalan dan pengharaman itu ada pada Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat dalam surah An-Nahl ayat 116 dan 117 ya. Ayat yang kita bacakan tadi. Wa fi sahihaini wa ghairihi min hadits Abi Hurairah wa ghairihi, dalam sahihaini Bukhari dan Muslim dan yang selainnya, selain keduanya, selain Bukhari dan Muslim, berarti sejumlah perawi hadis juga meriwayatkan itu, min hadits Abi Hurairah, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan, sengaja dia, falyatabawwa maq'adahu, maka hendaklah dia menyiapkan kepilingannya di neraka, tempat duduknya di neraka. Masya Allah, ya, subhanallah, ini luar biasa. Ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdosa atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan kepilingannya, tempat duduknya di neraka. Ya. Jadi berdosa atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak benar. Apalagi banyak orang, ini kan sunnah Nabi, padahal enggak ada itu sunnah Nabi. Justru itu bukan sunnah Nabi gitu. Tapi dia menisbahkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah kedustaan yang besar. Kedustaan yang besar. Ya, wa hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kadzib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memperingatkan dari perkara dusta ini. Faqala iyyakum wal kadzib, berhati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian wal kadzib, dan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta itu membawa kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dosa membawa kepada neraka. Wa la yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban, muttafaqun alaihi. Dan tidak senantiasalah seorang laki-laki berdusta dan dia berusaha untuk selalu dusta sehingga dicatatkan di sisi Allah dia sebagai kadzaban, sebagai orang yang banyak dustanya. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala rahmatan wasi'atan. Jadi jelas sekali, yakum wal kadzib, jauhilah oleh kalian yang namanya kadzib, perbuatan dusta, ya. Apalagi kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Justru orang kalau lagi puasa betul-betul memang menjaga semua kan. Ini di luar puasa pun nggak boleh ini. Bukan berarti di luar puasa boleh-boleh aja Ustaz. Enggak. Dalam puasa, di luar puasa dua-duanya nggak boleh. Tapi kan mestinya yang sedang puasa kan lebih layak gitu. Ini sedang berpuasa. Mesti sebagaimana saya sampaikan, orang berpuasa itu lebih kencang lagi ibadahnya. Lebih hebat lagi ibadahnya. Makanya kalau orang puasa sibukkan aja dengan baca Al-Quran. Sibukkan dengan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita harus jeda sejenak, nanti insyaallah taala kita lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi pada segmen awal atau pada pertemuan kita sebelum jeda tadi kita sampaikan bahwa seorang yang berpuasa wajib menunaikan adab-adab yang sifatnya wajib. Di antaranya tadi adalah apa? Menjauhi kata-kata dusta atau perbuatan kedustaan. Ya, tidak boleh seorang itu berdusta, baik dari perbuatan maupun perkataannya. Ya, tidak boleh. Harus konsisten dia, konsisten dalam perkataan, konsisten dalam perbuatan. Ya. Dan memang harus benar-benar fakta yang disampaikan meskipun itu pahit. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan qulil haqq walau kana murran, katakan yang benar meskipun itu pahit. Nah gitu, orang kadang-kadang gak mau mengatakan yang benar. Kenapa? Karena berkonsekuensi, ada akibat yang harus ditanggung dari kebenaran itu. Nggak apa-apa, ya. Mungkin dia di dunia ini merasa kesulitan, ya, tapi kelak di akhirat dia akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla balasan yang besar tentunya. Baik, kita lanjutkan. Jadi setelah tidak boleh seorang berpuasa itu tidak boleh bagi seorang berpuasa itu melakukan kedustaan, yang berikutnya nggak boleh juga wajibtanibu al-ghibah. Tidak boleh juga seorang yang sedang berpuasa itu melakukan ghibah. Ini sekali lagi saya sampaikan, ini bukan berarti orang yang berpuasa aja ya, bukan. Ini
di luar puasa mau puasa pun samanya ini. Orang yang sedang berpuasa kah, dia tidak sedang berpuasa kah, nggak boleh dusta, nggak boleh gibah. Kita lihat penjelasan selanjutnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakannya, wa hiya dzikruka akhaka bima yakrah fi ghaibatihi. Yang dia katakan ghibah, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu dengan yang benci, dengan perkara yang ia benci, fi ghaibatihi, dalam ketidakadahadirannya atau dalam ketidakadaannya, atau dalam keadaan dia tidak hadir di majelis tersebut. Ya, itu namanya ghibah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia benci, fi ghaibatihi, ketika dia tidak ada gitu. Jadi kalau sesuatu yang dia senang nggak apa-apa, dan itu nggak masuk ghibah. Kita katakan, Masya Allah si fulan itu ya, luar biasa semangat beliau untuk belajar, untuk thalabul ilmi. Itu kalau depan dia pun kita sampaikan kan nggak senangnya dia. Gitu. Belum kita bilang, si fulan itu kurang ajar memang. Kalau kita bilang gitu gimana coba? Di depan dia pasti dia marah gitu kan. Sekalipun memang dia kurang ajar kan gitu. Sekalipun dia orangnya apa ya? Orangnya itu fakta memang kita sampaikan. Contoh dia malas. Itu kalau sholat subuh payah kali si fulan itu. Gitu. Memang dia fakta malas. Tapi kan kalau kita sebut itu suka nggak dia? Nggak suka. Orang ya, manusia ini pada asalnya dia ingin dipuji, ingin sesuatu yang positif aja yang disampaikan ke dia. Itu bawaan manusia gitu kan. Tapi kan nggak mungkin itu selalu begitu. Ya, hidup ini pastilah ada di atas, ada di bawah kan begitu. Nah, makanya saya sampaikan bahwa kita menyebutkan sesuatu tentang saudara kita yang dia benci. Walaupun itu ada pada diri kita. Kita bilang, si fulan itu semekot kayaknya, semeter kotor gitu kan. Semeter apa namanya, pendek orangnya gitu. Memang dia pendek betul, tapi itu nggak boleh. Itulah namanya ghibah. Kenapa? Karena kalau kita sebutkan di depan dia, suka nggak dia? Enggak. Ya. Walaupun orang itu jelek, orang itu gelap kulitnya gitu kan. Kita bilang, itu sesuatu yang dia benci nggak boleh. Maka yang positif-positif aja. Maka kalau lisan kita ini nggak bisa bicara yang baik, udah tidur aja lebih baik. Ya. Nggak bisa baca Al-Quran. Makanya kan dikatakan oleh Nabi, siapa yang beriman kepada Allah akhirnya, maka berkatalah baik atau diam. Pilihannya cuma itu. Ima Anda berkata yang baik atau diam. Oh saya nggak bisa Pak Ustaz. Udah diam. Oh harus berkata baik, silakan. Kalau Anda berkata baik. Begitu ya. Taib. Sawa'un zakartahu bima yakrahu fi khilqatihi kal a'raj wal a'war wal a'ma ala sabilil 'aib wa dhammi aw bima yakrahu fi khuluqihi kal ahmaq was safih wal fasiq wa nahwihi. Sama saja engkau menyebutkannya tentang sesuatu yang dia benci dalam penciptaannya, dalam bentuk tubuhnya. Seperti apa? Kal a'raj, pincang, wal a'war, juling, wal a'ma, buta, ala sabilil aib, ala sabilil aibi, untuk sebagai jalan memberikan aib atau cacat ya, wa dhammi, dan juga untuk mencela. Jadi kita bilang seorang itu pincang ya. Maksud kita untuk mengejek, maksud kita untuk menampakkan kejelekannya gitu kan. Ini maksudnya dalam perkara al-aibi wa dhammi, dalam rangka kita untuk mengejek itu, untuk menghina, menjelek-jelekkan. Ya. Tapi kalau nanti kita bilangnya dia adalah seorang yang pincang, kalau untuk menjelaskan keadaannya ke dokter nggak apa-apa. Ya, nggak masalah, itu nggak termasuk, karena maksud kita ini untuk menjelaskan, bukan untuk menjelek-jelekkan kan. Kita katakan, saya punya saudara dok, begini keadaannya, kita ingin berobat, dokter bisa nggak menanganinya, ini kondisinya seperti ini gitu. Dia menjelaskan tentang aibnya di sini kan bukan untuk mengungkap aib kan, tapi menjelaskan keadaannya gitu. Itu beda. Makanya Syekh memberikan batasan di sini bahwa kita menyebutkan sesuatu tentang saudara kita fi khilqatihi, tentang bentuk tubuhnya, seperti a'raj, pincang, wal a'war, juling, wal a'ma, buta, ala sabilil aib, dalam rangka untuk memberikan aibnya, untuk membongkar aibnya, wa dhammi, dan juga mencela. Maka saya katakan kalau bukan ini pintunya, bukan pintu celaan, bukan pintu untuk membuka aib, tapi semata-mata untuk menjelaskan seperti tadi. Kita ke dokter lalu kita jelaskan keadaan saudara kita begini, itu soal lain, itu enggak termasuk ya. Jangan juga nanti orang menyebutkan ini, enggak. Kita lihat dulu konteksnya apa. Dalam hal apa dia berbicara. Begitu ya. Wa sawa'un kana fihi ma taqulu am lam yakun. Sama saja engkau katakan di situ ada, sama saja yang engkau katakan itu ada faktanya, am lam yakun, atau memang enggak ada. Gitu ya. Artinya faktanya memang ada atau tidak, seperti tadi. Dia itu juling, dia itu pincang. Padahal dia enggak pincang, bukan juling itu. Itu termasuk ghibah.
Bahkan mungkin lebih parah karena itu termasuk dusta. Kita lihat selengkapnya. Lihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ghibah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang menghibah. Menghibah itu kan kita katakan menceritakan sesuatu yang dibenci saudara kita, menceritakan aibnya gitu kan. Faqala, maka ketika ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ghibah, mal ghibah? Qal hiya dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia benci. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, apa pendapat Anda jika yang aku katakan itu betul ada dalam diri saudara saya? Dia memang pendek orangnya, dia memang hitam kulitnya, memang juling matanya gitu kan. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW mengatakan, in kana fihi ma taqul. Jika seandainya engkau katakan itu ada faktanya, faqad ibtaghtah, itulah engkau menghibah. Itulah namanya engkau telah menghibahnya. Fa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattah. Jika seandainya tidak ada yang kau katakan itu, memang nggak ada, dia katakannya pincang, padahal nggak pincang, dia adalah katanya hidungnya pesek ternyata nggak pesek, dia kulitnya gelap ternyata nggak gelap gitu. Faqad bahattah, engkau telah melakukan sebuah kedustaan. Jadi dua-duanya nggak benar gitu. Dua-duanya nggak bisa. Dari jalan mana kita menyebutkan sesuatu tentang kejelekannya, aibnya, itu nggak benar. Ya, walaupun itu fakta, memang betul dia begitu. Itulah namanya ghibah. Ya kalau nggak ada, yang kita ngada-ngada aja, yang kita katakan, oh itu orangnya malas sekali sholat subuh, kita bilang. Padahal dia rajin sholat subuh. Faqad bahattah, maka engkau telah melakukan perbuatan dusta. Maka berapa banyak orang manusia terjerumus ya ke dalam lembah neraka jahanam itu karena lisan. Ya orang nggak bisa mengontrol lisannya. Makanya kalau kita nggak bisa bicara yang baik, kata Nabi kan diam aja, nggak ada lain. Ya, cara selamatnya begitu. Ya, jadi tidak boleh orang sedang berpuasa itu menggibah. Ya, maka perlu saya sampaikan, gibah ini mau dipuasa mau enggak sebenarnya dosanya tetap berdosa dua-duanya. Tapi lebih-lebih lagi kepada orang sedang berpuasa. Kenapa? Karena banyak yang dijaganya mestinya kan begitu. Dia sedang beramal, masa amalannya itu digerogoti dengan perbuatan seperti ini. Dan ingat, dosa gibah ini besar. Dosa besar yang kedua, bertobat dari ghibah itu berat gitu. Enggak, karena ini terkait dengan hak anak Adam. Berapa manusia yang kita ghibahi? Terkadang mungkin satu suku kita ghibahi. Oh, suku ini gini orangnya gitu. Padahal enggak semua kan? Kan begitu. Dan orang tuh benci semua ke kita, enggak suka dengan perkataan itu. Kita bisa menghibah satu kabupaten, mungkin satu provinsi, satu negara, satu benua. Maka berhati-hati, jaga lisan kita dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau memang sudah pernah kita menghibah seorang, maka kita perlu datang kepadanya meminta maaf. Ya, kalau bisa. Tapi kalau memang seandainya berbahaya, kita datang nanti dia makin marah, mungkin ini, ya minimal kita mungkin cari orang yang ketiga lah sebagai orang yang memediasi. Nggak bisa juga, takut juga tetap banyaklah beristighfar dan berdoa kepada Allah SWT untuk dia agar Allah SWT mengampuni dosa-dosa tersebut. Jadi repot kita kan, jadi capek kita jadinya gara-gara lisan kita itu. Ya, hadis ini riwayat oleh Imam Muslim rahimahullah. Walaqad nahallahu 'anil ghibati bil Qur'an wa syabbaha bi asba'i suratin. Dan Allah SWT telah melarang ya dari perbuatan menghibah fil Qur'an, dalam Al-Qur'an. Wa syabbaha bi asba'i suratin, dan Allah menyerupakannya dengan sebuah bentuk yang sangat buruk. Syabbaha bir rajul ya'kulu lahma akhihi maitan. Allah SWT menyamakan perbuatan ghibah itu seperti laki-laki yang memakan daging saudaranya maitan yang sudah jadi bangkai. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah SWT, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah ya menggibah sebagian kalian sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum, apakah suka salah seorang kalian an ya'kula lahma akhihi, dia memakan daging saudaranya maitam, dalam keadaan mayit, dalam keadaan bangkai. Fakarihtumuh, tentu kalian enggak suka. Kalau Hujurat ayat 12. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu marra lailatal mi'raj biqaumin lahum aghfarun min nuhasin yakhmashuna biha wujuhahum wa sudurahum. Dan Nabi SAW memberitakan bahwa beliau lewat di malam Mi'raj itu. Kita tahu Isra wal Mi'raj. Isra artinya perjalanan cepat dari kota Makkah ke Palestina, ya, ke Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian Mi'raj itu naiknya Nabi SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi di malam Mi'raj itu dia ditemani oleh Jibril alaihissalam. Nabi SAW lewat satu kaum, lahum azbarun, mereka ini punya kuku-kuku, min nuhasin, dari tembaga. Kukunya bukan dari bahan kuku yang biasa gitu kan, tembaga.
Yakhmashuna biha wujuhahum, mereka mencakar-cakar wajah-wajah mereka, wa suduruhum, dan dada-dada mereka. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, man haula ya Jibril, siapa mereka itu Jibril? Qal haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim, rawahu Abu Daud. Mereka-mereka itulah yang memakan daging saudaranya, daging manusia, wa yaq'una fi a'radihim, dan mereka jatuh dalam kehormatan-kehormatan mereka, rawahu Abu Daud. Artinya inilah orang-orang yang melakukan ghibah. Bukankah orang ghibah itu diibaratkan memakan daging saudaranya, betul? Bukankah orang ghibah itu menghina kehormatan saudaranya, betul? Nah, gitu. Jadi adabnya kelak di akhirat adalah mereka ini memiliki kuku yang sangat panjang. Kuku-kuku inilah dengan kuku-kuku yang yang terbuat dari tembaga ini, mereka mengoyak-ngoyak, mencakar-cakar wajah mereka dan dada-dada mereka. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi orang yang berpuasa menjauhkan yang namanya dusta, menjauhkan yang namanya ghibah, wa yajtanibu an-namimah, dan juga dia menjauhkan yang namanya an-namimah. Apa namimah itu? Wahya naqlu kalami syakhsin fi syakhsin ilaihi liyufsida bainahuma. Namimah itu adalah dia menyampaikan perkataan seseorang kepada seseorang yang lain, liyufsida bainahuma, agar merusak hubungan di antara keduanya. Jadi adu domba ini namimah ini. Oh, dia menyatakan ini kayak gini ceritanya, ke orang lain beda lagi. Supaya orang ini marah kepada temannya itu. Wahya min kabairi dzunub, dan itu termasuk dosa-dosa besar. Qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu berkata, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga orang yang suka melakukan namimah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi sahihaini min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini faqala. Dalam Sahihaini Bukhari dan Muslim dari sahabat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam marra lewat biqabraini, di dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin ay fi amrin syaqqin alaihima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua orang yang dalam kuburan ini sedang diadab, dan tidaklah diadab keduanya pada perkara yang besar. Artinya pada perkara yang sulit untuk dilakukan, tidak. Amma ahaduhuma, salah satu dari keduanya, fakana la yastanzihu minal baul, salah satunya enggak cebok kalau kencing. Wal akhar, dan yang lain, fakana yamshi bin namimah, dia adalah berjalan dengan namimah, artinya suka menyebarkan adu domba. Ini dia. Jadi Nabi SAW lewat di kuburan. Jadi dari hadis ini banyak faedahnya ya, bahwa adab kubur itu benar adanya, bahwa adab kubur itu menyiksa orang yang enggak cebok, kencing enggak cebok. Ini bolak-balik kencing enggak cebok. Ini enggak benar, ya. Jadi nggak boleh seorang itu kalau kencing harus cebok gitu. Kalau nggak ada air, batu. Kalau nggak ada batu mungkin hal yang lain dia menggantikannya. Kalau memang nggak ada itu, ya intinya dia nggak boleh dia cebok begitu aja. Karena itu najis, nggak boleh. Ya. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang besar. Maksudnya bukan keduanya disiksa dalam perkara yang sulit untuk dilakukan. Apa payahnya sih kalau kencing cebok? Apa payahnya sih kalau kita nggak namimah gitu kan? Menahan diri aja. Dan kita pun nggak suka kan. Bukan hanya Allah dan Rasulnya benci ke kita, manusia juga benci ke kita kan, kalau kita suka dengan adu domba itu. Jadi kenapa kita lakukan itu? Ya, sibukkan diri kita dengan hal positif. Jadi amma ahaduhuma, salah satunya tadi tidak cebok kalau kencing. Yang kedua, ini dia yamshi bin namimah, orang yang suka menyebarkan yang namanya adu domba. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak. Nanti kita lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa namimatu fasadun lil fardhi wal mujtama'. Namimah itu merusak, ya, merusak individual wal mujtama' dan masyarakat. Jadi itu merusak person-person, pribadi-pribadi orang dan juga masyarakat. Wa tafriqun bainal muslimin, dan juga mencerai beraikan antara kaum muslimin. Ya,
Makanya dulu waktu penjajah masuk ke negeri kita ini kan mereka politiknya divide of impera kalau tidak salah. Ya, divide of impera itu maksudnya politik adu domba. Gitu. Jadi diadu di sini mengatakan begini, jadi orang lain marah gitu kan. Kalau sekarang alhamdulillah kan kita punya alat komunikasi, kita mudah untuk mengkonfirmasi, mengklarifikasi. Kalau dulu kan itu sulit gitu. Mana tahu-tahu kita ternyata itu nggak benar gitu kan. Jadi oleh karena itu katanya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan, namimah itu merusak ya, merusak perorangan pribadi-pribadi dan juga masyarakat dan memecah belah antara kaum muslimin. Wa ilqaun lil adawati bainahum, dan juga menjatuhkan ya, menyebarkan permusuhan di antara mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 10 dan 11, wala tuti' kulla hallafim mahin, janganlah engkau turuti Muhammad setiap orang yang suka bersumpah, mahin lagi dia hina. Hammazim masya'im binamim, yaitu orang yang suka memincing-mincingkan mata, masya'im binamim, yaitu yang orang yang suka berjalan dengan namimah, artinya suka menyebarkan namimah. Faman namma ilaika namma fika fahdarhu. Kata Syekh, barang siapa yang memberitahukan sebuah namimah, sebuah adu domba kepadamu, namma fika, dia akan mengadu domba tentang dirimu. Fahdarhu, maka hati-hatilah. Artinya ketika ada orang yang lapor ke kita bahwa dia katanya telah melakukan namimah gitu kan, bahwa dia telah mengadu domba si Fulan dan si Fulan, maka kata Syekh, fahdarhu, hati-hatilah bahwa dia pun satu saat akan membuat perbuatan yang sama ke kita. Dia akan melakukan namimah terhadap kita juga. Maka fahdarhu, maka hati-hatilah terhadap orang seperti ini. Ya, ini tentu dampak buruk ya daripada namimah itu sendiri. Maka kalau kita ada mendengar orang yang mengadu domba, ya, satu kaum dengan kaum yang lain, atau satu kelompok dengan kelompok yang lain, atau satu orang dengan orang lain, maka kita segera mencegahnya. Jangan kita asyik mendengarkannya, kita cegah. Ya, karena kata Syekh, nanti suatu saat kalau kita biarkan, dia pun akan menamimah kita juga. Dia akan mengadu domba kita dengan orang lain juga. Begitu ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi tidak boleh dusta, enggak boleh ghibah, enggak boleh namimah. Berikutnya, wa yajtanibu al-ghisya, enggak boleh menipu. Fi jami'il muamalat, dalam semua transaksi. Min bai'in, jual beli, wa ijaratin, sewa menyewa, wa sina'atin, dan tukang, wa rahnin, dan pergadaian, wa ghairiha, dan yang lain-lain. Jadi seorang yang berpuasa itu wajib menjauhi perbuatan ini. Ya, wajib dia menjauhi perbuatan al-ghish. Sekali lagi saya sampaikan bahwa perbuatan menipu ini mau sedang puasa atau tidak sama-sama nggak boleh. Ya, ini nggak boleh, ini dosa besar. Jadi jangan dianggap berarti cerita orang berpuasa Pak Ustaz. Kalau nggak puasa boleh dong? Enggak. Mau puasa atau tidak sebenarnya tidak boleh. Artinya kalau orang yang sedang berpuasa justru lebih ditekankan lagi jangan melakukannya. Kenapa? Karena dia sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, begitu ya. Jadi wajibanibu al-ghisya, enggak boleh dia enggak boleh dia melakukan ghisya, yaitu menipu. Fi jamil muamalat, dalam semua transaksi, jual beli, sewa menyewa, pertukangan, rahnin wa ghairiha, pergadaian dan yang lainnya. Wa fi jamil munasahat wal masyurat, dan dalam semua nasihat-nasihat dan dalam semua musyawarah-musyawarah. Dalam perkara-perkara nasihat menasihati, musyawarahi, nggak boleh. Ya, ini harus dijauhkan. Fa inal ghisya min kaba'irudz dzunub, karena ghisya menipu itu termasuk dari dosa-dosa yang besar. Wa qad tabarra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min fa'ilihi faqala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri dari pelaku al-ghisya, yaitu pelaku pelaku penipu, ya. Dan Nabi SAW telah berlepas diri dari pelakunya, itu pelaku tipu ini, ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami, falaysa minna, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Jadi Nabi SAW pun hatta berlepas diri Nabi SAW dari orang yang suka melakukan penipuan ini, ya. Wa fi lafzin, dalam satu lafaz dikatakan man ghasya falaysa minni, barang siapa yang menipu falaysa minni, maka bukan termasuk dari golonganku. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Wal ghisyu, apa itu ghisyu? Ghisyu adalah khadi'atun, adalah tipuan. Wa dhiya'un,
dan juga menyanyiakan lil amanah, untuk menyanyiakan sebuah amanah, itu kepercayaan. Wa faqdun li thiqah, dan juga menghilangkan athiqah, kepercayaan bainan nas, di antara manusia. Itulah ghish itu. Ghish itu menipu, menyanyiakan amanah, dan juga menghilangkan kepercayaan di antara manusia. Itu dia, itu termasuk bagian daripada ghish semuanya, ya. Wa kullu kasbin minal ghish fa innahu kasbun khabithun haramun la yazidu sahibahu illa bu'dan minallah. Dan setiap usaha yang dihasilkan dari ghish, dari menipu, fa innahu kasbun khabith, maka sesungguhnya itu adalah kasbun khabith, usaha yang jelek. Haramun, haram, la yazidu sahibahu illa bu'dan minallah, tidaklah menambah usaha tersebut atau hasil usaha tersebut kecuali menambah jauhnya seorang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa orang yang melakukan ghish ataupun melakukan tipu menipu ini, maka sesungguhnya itu merugikan dirinya. Sesungguhnya itu perbuatan yang khabith, perbuatan yang buruk, jelek, haram hukumnya. La yazidu sahibahu illa bu'dan, tidaklah pelakunya menambah pelakunya kecuali hanya jauh dari Allah Subhanahu. Jadi orang yang suka melakukan ghish, tipu menipu, ya, menyanyiakan amanah, menghilangkan kepercayaan antara manusia, ini adalah orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yajtanimul ma'azif, dan juga dia menjauhkan ma'azif. Ma'azif itu alat musik. Wahai alatul lahwi, itu alat-alat yang digunakan untuk bersendagurau, bermain-main. Bi jami' anwa'iha, dengan semua bentuk-bentuknya. Kal'ud, ud itu kecapi. Waribabati, dan ribab, ya. Wal qanuni, dan juga qanuni itu semacam alat musik, drum gitu, ya. Wal kanmajah, biola. Wal piano, dan piano. Wal kaman, itu violin, ya. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Jadi seorang yang sedang berpuasa hendaklah menjauhkan perkara-perkara ini. Kalau tadi kecapi, waribab, dan juga ribab, ya. Kemudian apa lagi? Ya, qanun itu semacam alat musik, drum gitu, ya. Begitu juga wal kanmajah, itu biola, ya. Wal piano, wal kaman, violin. Ini bentuk-bentuk alat musik semua. Nggak boleh, ya, orang yang berpuasa atau tidak berpuasa. Ini dua-duanya haram, yang nggak boleh, ya. Jadi seorang itu menjauhkan alat musik, semua bentuk-bentuknya. Piano, kecapi, drum, biola, piano, violin, dan lain sebagainya. Fa inna hadhihi haramun. Ini adalah perkara-perkara yang diharamkan. Wa tazdadu tahriman wa ithman idza iqtarana bil ghina bi aswatin jamilah wa aghanin muthiratin. Dan akan bertambah keharamannya dan dosanya apabila diiringi dengan nyanyi-nyanyian dengan suara yang indah, wa aghathin muthiratin, dan nyanyian yang menjerumuskan atau yang berbicara tentang hawa nafsu. Gitu, yang berbicara atau nyanyian yang menggoda, ya, atau nyanyian yang membawa kepada perbuatan itu. Jadi perbuatan dan nyanyian yang jelek, ya. Jadi intinya bahwa alat musik itu sudah haram. Konon lagi ditambah dengan nyanyian yang disertai dengan nyanyian yang indah, ya, kemudian juga nyanyian yang mengajak kepada perbuatan zina, perbuatan maksiat, dan lain sebagainya. Ini tentu adalah perbuatan yang haramnya akan lebih lagi, begitu, ya. Makanya saya katakan tadi bahwa alat musik itu di luar puasa, sedang puasa atau tidak, sama-sama haram, ya, sama-sama haram, tidak boleh, ya. Apalagi ini alat musik diiringi pula dengan nyanyi, wah, makin tambah, ya. Maka tidak boleh seorang berpuasa itu melakukan perbuatan ini. Wa minan nasi may yashtari. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa minan nas, di antara manusia, man yashtari, orang-orang yang membeli lahwal hadis, yaitu perkataan yang sia-sia, liyudilla an sabilillah, agar ia menyesatkan, ya, dari jalan Allah, agar menyesatkan manusia dari jalan Allah, bi ghairi ilm, tanpa ilmu, wa yattakhidha huzuan, dan dia menjadikan agama itu sebagai olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka adalah adab yang menghinakan. Jadi sini jelas, ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, bahwa orang yang sedang berpuasa tidak boleh dia
melakukan yang namanya bermain dengan alat musik. Tambah lagi dengan nyanyian yang mengajak kepada perbuatan dosa dan maksiat. Ya, Allah SWT mengatakan, wa minan nas, di antara manusia, man yashtari lahwal hadis. Ada orang-orang yang membeli lahwal hadis, yaitu apa? Perkataan yang sia-sia. Liyudilla an sabilillah, agar dia menyesatkan manusia dari jalan Allah. Bighairi ilm, tanpa ilmu, wa yattakhidah huzwan, dan dia menjadikan jalan Allah itu, agama Allah, huzwan, sebagai olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka adab yang sangat menghinakan. Luqman, ayat surah Luqman ayat yang ke-6. Wa qad sahha an Ibnu Mas'udin annahu su'ila an hadhihi al-ayah faqala wallahi alladzi la ilaha wallahu alladzi la ilaha illa ghairuhu huwal ghina. Dan telah sahih ya dari jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud, annahu su'il, bahwa dia ditanya an hadhihi al-ayah, tentang ayat ini. Faqala, maka dia mengatakan, wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Huwal ghina, itu adalah ghina, itulah nyanyian. Begitu. Jadi man yashtari lahwal hadis artinya adalah perbuatan yang sia-sia, maksudnya al-ghina, itu nyanyian. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud sampai bersumpah ini, wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Huwal ghina, dia adalah nyanyian. Wa sahha aidan an Ibnu Abbasin wa Ibnu Umar wa dzakara Ibnu Katsir an Jabir wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Mujahid qala wa qala Hasan nazalat hadhil ayah fil ghina wal mazamir. Dan telah sahih juga dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ya, wa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Wa dzakarahu wa dzakarahu Ibnu Katsir an Jabir, dan Ibnu Katsir juga menyebutkannya dari Jabir, wa Ikrimah dan Ikrimah, wa Sa'id bin Jubair dan Sa'id bin Jubair, Mujahid dan dari Mujahid juga. Ya. Wa qala Al-Hasan, dan Al-Hasan mengatakan, nazalat hadil ayat fil ghina wal mazamir. Ayat itu tadi dari surah Luqman ayat yang ke-6 itu turun ya tentang al-ghina. Itu apa al-ghina? Al-ghina itu tentang nyanyian, wal mazamir, dan tentang seruling. Allahu akbar. Ya, ini perkara besar. Jadi orang yang sedang berpuasa nggak boleh melakukan ini, nggak boleh dia bermain dengan alat musik, nggak boleh dengan diiringi dengan nyanyian. Bagaimana Pak Ustaz kalau dalam Ramadan? Mau di luar, mau dalam Ramadan, sudahnya nggak sama, nggak boleh. Maka yang semua kita sampaikan ini, jadi perlu diperhatikan ya. Ini bukan berarti bahwa hanya ini dilarang bagi orang yang sedang berpuasa, tidak. Mau orang yang sedang berpuasa apa tidak sebenarnya nggak boleh. Nah, kenapa kita sebutkan sedang orang berpuasa di sini? Artinya agar orang puasa ini lebih lagi. Mendekat pun jangan gitu ya. Kita udah sampaikan yang wajib dilaksanakan sedang berpuasa itu sholat. Karena banyak orang memang dia puasa tapi tak sholat. Ini nggak benar ya. Yang kedua nggak boleh dusta. Yang ketiga dia harus menjauhkan yang namanya ghibah. Yang keempat nggak boleh namimah. Yang kelima nggak boleh menipu. Ya. Yang keenam, menjauhkan alat musik dan bermain-main dengan alat musik, apalagi diiringi dengan nyanyi-nyanyian. Sebagaimana tadi disampaikan ya dalam firman Allah surah Luqman ayat yang ke-6, begitu juga ya riwayat dari Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu taala anhu, dan juga dari riwayat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan juga Ibnu Katsir yang meriwayatkan dari Jabir, Ikrimah, Sa'id bin Jubair ya wa Mujahid, dan berkata Hasan, ayat ini, ayat surah Luqman ini ya, ayat yang ayat 6 ya dari surah Luqman itu katanya turun ya menceritakan tentang ghina, yaitu nyanyian, wal mazamir, juga seruling. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita sudah berakhir. Insyaallah taala kita akan ketemu di lain kesempatan. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.